Udah, belum direkam ternyata. Masuk sesi 13. Tolong direspon, aman kah? Sudah kelihatan PPT-nya nih teman-teman? Sudah kelihatan? Suara dan PPT-nya udah? Mm-mm. Oke, thank you. Nah, oke, kita masuk ke regresi time series. Nah, tadi kan teman-teman sudah belajar tuh regresi berdasarkan waktu penelitian. Ada yang namanya regresi cross section. Nah, regresi cross section itu kayak regresi biasa ya. Berarti dalam satu waktu periode gitu dalam n banyak subjek gitu kan. Subjek bisa perusahaan, bisa bisa orang gitu kan, macam-macam gitu kan. Nah, sekarang kita bicara mengenai regresi time series. Regresi time series itu berarti dalam satu perusahaan kita ingin melihat bagaimana pergerakan dari data tersebut dalam rentan waktu tertentu. Nah, jadi dia biasanya banyak nih waktunya, bisa 10 tahun, 20 tahun gitu. Jadi jarang ya kalau cuma 3 tahun tuh kurang gitu kan. 5 tahun juga termasuk kurang. 10 lah, 10 waktu, 10 periode, nggak perlu tahun ya. Jadi teman-teman bisa kuartalan, ya kan? Bisa apa, bulanan, bisa mingguan, kan gitu. Nah, gitu. Nah, itu tergantung konteksnya, mau pengen pakai periode waktu apa gitu. Pokoknya biasanya dalam dalam periode waktu yang panjang kan gitu. Nah, ini yang tadi kita udah pelajari nih ya teman-teman. Cross section tadi dalam satu periode waktu untuk n banyak apa n banyak pengamatan atau observasi gitu atau eh, objek gitu kan. Kalau time series tadi time series apa? Untuk sebanyak satu buah objek ya dalam T periode ya gitu. Sedangkan nah, besok kita belajar panel teman-teman. Panel dia menggabungkan cross section dengan time series. Panel itu berarti sebanyak T waktu dalam sebanyak N jumlah objek gitu ya. Makanya untuk data panel nanti akan banyak perusahaan yang terlibat di situ dalam dalam periode waktu ya gitu. Yang panjang juga. Nah, sekarang kita bedakan ya secara definisi ya. Cross section itu berarti itu berbagai unit analisis dalam satu waktu. Kalau time series, satu unit analisis tapi dalam beberapa waktu. Kalau panel, kombinasi dari cross section dan time series. Dimensi waktunya, kalau dimensi waktunya itu satu dimensi, karena di situ kan cross section ya. Ah, cross section. Nah, kalau time series ya, jadi sorry, yang disebut dimensi itu maksudnya pokok dari pokok dari apa yang kita lihat ya. Apa yang kita lihat. Kalau yang kita lihat di cross section cuman kita lihat bagaimana unit analisisnya atau kita lihat objeknya, ya kan? Kenapa? Karena pikiran kita itu dalam satu waktu, jadi satu dimensi. Kalau time series yang kita lihat adalah dua dimensi, dua dimensi. Jadi kita lihat waktunya dan kita lihat unit analisisnya. Sebenarnya satu dimensi juga sih. Yang kita lihat waktunya justru. Ini harusnya satu dimensi ya. Nah, kalau panel itu dua dimensi yang kita lihat waktunya dan juga unit analisisnya. Contoh, kalau yang cross section, pendapatan perusahaan ya pada tahun 2024 kan gitu. Perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor manufaktur misalnya. Banyak kan sektor manufaktur di tahun 2024 bagaimana? Itu cross section ya. Kalau time series contohnya penjualan bulanan selama 3 tahun. 3 tahun dikit, Bu. Nah, jangan salah. Kita bisa breakdown jadi bulanan. Jadi bulanan jadi 12. 12 kali 3 ya kan 36 kan gitu. 3 tahun sedikit. Memang 3 tahun biasanya ya di breakdown dalam bulanan kan gitu. Terus pendapatan per kapita beberapa negara selama 10 tahun. Nah, itu adalah panel data. Tujuannya apa? Kalau cross section tujuannya untuk menganalisis variansi antar unit ya pada waktu tertentu. Sedangkan time series untuk menganalisis trennya pola pergerakan waktunya bagaimana. Nah, kalau panel udah menggabungkan nih, jadi dia selain menganalisis variansi, kemudian juga ingin melihat nih tren perubahan waktunya seperti apa. Keuntungannya, keuntungan paling gampang ya cross section, udah dianalisis. Tapi dia nggak bisa.
bagaimana bagaimana nih kalau misalnya waktunya sudah berbeda gitu ya, nggak dalam satu waktu. Nah, kalau time series keuntungannya juga mudah untuk dianalisis gitu kan. Namun dia bisa menganalisis time series waktu ya. Nah, panel itu lebih mendalam nih gitu. Karena dia melibatkan dimensi waktu dan unit analisis yang lebih kompleks. Kekurangannya semua ada kurang lebihnya ya. Gitu ya. Nah, yang perlu kita pahami di sini, nah kan kita materi hari ini kan time series ya teman-teman ya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah teman-teman, kita bicara mengenai time series, kita harus lihat dulu nih bagaimana plot dari data tersebut gitu. Untuk melihat gambaran dari pola datanya seperti apa. Baru kita bisa analisis lebih lanjut gitu. Nah, untuk kali ini Bu Silvana tuh ingin jelaskan dua software ya, yaitu software SPSS dan software Stata gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita bicara mengenai time series, kita perlu mencoba memfitting dari penyebaran data tersebut, apakah dia masuk dalam pola-pola yang mana nih gitu, yang paling bagus gitu, paling mendekati, apakah pola linear, pola kuadratik, pola exponential growth, atau model S-curve gitu, atau moving average ya, atau single smoothing gitu kan, atau double smoothing, atau winter, atau ARIMA. Dulu deskripsi Bu Silvana tuh tentang double smoothing gitu ya. Itu masih pertama banget itu. Model double smoothing gitu kan. Ya sama winter. Dulu dulu Bu Silvana skripsi S1 Bu Silvana keren banget loh teman-teman. Jadi anak S1 sudah bisa neliti tentang proyeksi arus pergerakan penduduk di Jawa Tengah tahun 2020 atau 2010 ya, 2010. Nah, iya, ketika itu Bu Silvana masih tahun 2022. Jadi Bu Silvana ingin memproyeksi titik-titik dari setiap pergerakan penduduk di kota-kota di Jawa Tengah itu ya, Semarang, Solo, itu berapa volumenya. Nah, itu pakai model double smoothing, exponential smoothing ya. Dari Holt waktu itu. Ngolahnya pakai menggunakan Minitab waktu itu, teman-teman. Terus S2-nya Bu Silvana menggunakan regresi logistik ordinal namanya, logistik ordinal. Eh, dari model tentang kalau S2 itu Bu Silvana merasa biasa aja ya. Yang agak keren tuh ya S1, S2, S3. S2 itu tentang pemodelan usia menarke pada anak dengan menggunakan regresi logistik ordinal gitu. Ya, regresi logistik ordinal. Jadi menarke itu adalah usia di mana seorang wanita itu mengalami menstruasi pertama kali, teman-teman. Nah, itu kan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari pola hidup kan gitu, genital gitu kan, genital. Genetik dari dari seseorang kan juga pengaruh ya. Kalau misalnya mensnya itu cepat gitu kan, ya akan cepat juga gitu. Nah, Bu Silvana ngambil sampel anak SMP di Kota Depok waktu itu, teman-teman. Tuh, S3 kan tadi udah ceritain. Nah, itu ya. Tuh, sedikit banyak Ibu ceritain. Oke, teman-teman. Sekarang kita coba ya studi kasus ya untuk time series. Jadi nggak usah terlalu banyak teori-teori matematis atau statistik, langsung kita masuk ke studi kasus, teman-teman. Studi kasus yang pertama adalah PT XYZ adalah perusahaan manufaktur yang telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun ya. Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan ini mengalami fluktuasi dalam laba bersihnya. Nah, ini ada datanya nih. Data 10 tahun dari 2014 sampai 2023. Nah, ini laba bersihnya ini, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana nih kita memodelkan? Ingat ya, ini adalah regresi time series. Kenapa ya? Variabel dari variabel dependen, yaitu variabel yang mempengaruhinya, ini adalah laba. Sedangkan cirinya kalau time series, variabel independennya adalah waktu. Ya, waktu tuh lihat tahun, ya kan? 2014 sampai 2023. Itu yang mencirikan dari time series, ya. Oke.
Nah, kita masukin dulu ke bagaimana langkah-langkah analisis ya. Nah, langkah-langkah analisisnya tentu saja ya kita harus buat ke dalam format time series nih, gitu kan. Format time series. Nah, kemudian ya untuk time series ya langkah awal setelah kita persiapan data kita uji dulu namanya uji stationary ya. Uji stationary itu kenapa? Uji stationary itu agar kita tahu apakah tidak ada pola-pola tertentu nih ya dari data tersebut ya. Yang kita uji stationary adalah variabel dependennya ya, variabel eh, laba kalau tadi kan maksudnya kan laba kan. Nama ujinya adalah uji ADF atau Augmented Decay Fuller gitu kan. Nah, apabila terjadi stationary gitu atau terjadi pola-pola tertentu, maka kita harus rubah ya, harus kita lakukan namanya differencing ya, differencing gitu kan. Agar supaya bentuknya stasioner. Nah, sudah melewati yang kedua gitu kan, makanya kita lanjutkan dengan melakukan regresi time series gitu ya. Begitu. Regresi time series itu modelnya adalah Y-nya sama dengan beta nol ditambah beta satu dikali time ya waktunya. Nah, ini waktunya dalam bentuk tahun. Nah, beta nol apa Bu? Beta nol itu adalah intercept ya. Intercept adalah kondisi kalau bisa dibilang dalam grafik garis lurus itu kan itu adalah titik di mana ketika garis itu menyentuh sumbu X, sumbu Y ya. Atau ketika X sama dengan nol ya, nah, nilainya dimulai dari itu gitu ya, Y-nya mulai dari itu. Beta satu itu adalah koefisien yang menunjukkan seberapa banyak, oh ini bukan pendapatan tapi laba ya setiap tahun. Nah, teman-teman kita mulai ya. Kita mulai olah data. Ya. Nah, teman-teman, eh, sekarang saya akan tunjukkan SPSS dulu kepada teman-teman. Apakah teman-teman sudah ketemu SPSS? Ini SPSS. Nih, tampilan SPSS gini. Kalau di ikonnya tuh bentuknya Sigma gitu ya. Teman-teman install. Udah? Tolong respon saya. Posisinya di SPSS nggak? Coba, takutnya aku di sana, kamu di sini gitu kan. Itulah jeleknya kalau online ya. Oke, udah SPSS. Makasih. Oke, teman-teman. Ya, ini aku pakai share entire screen ya. Nih teman-teman ceritanya nih datanya kan ini tadi nih. Nah, datanya nih. Ini datanya ini nih, kan datanya ini nih ya kan. Aku copy ke Excel teman-teman nih. Excelnya ini nah teman-teman nih. Ini teman-teman Excelnya nih. Nih Excelnya. Sudah posisi di Excel, tolong respon. Excel nggak yang kamu lihat? Excel nggak yang kamu lihat? Hah? Coba Excel, tulis Excel. Excel ya, dah. Nah, ini datanya aku pindahin ke Excel. Ini data tahun, ini data laba bersih ya teman-teman. Aku copy ya teman-teman. Aku copy, nih copy ya. Aku ke SPSS teman-teman. Ah, ini ya. Nah ini anggap nggak ada lah ya. Kan ini aku udah coba-coba. Nih kita klik kanan, kita paste with variable names, kemudian gini ya teman-teman. Nah otomatis dia ini kan sudah keluar. Jadi ulang lagi ya, ulang lagi. Ini kan awal nih ya. Kita taruh di sini kursor, kita klik kanan, kita paste with variable names tuh begini ya. Kemudian kita ke variable view ya. Desimal ini tahun tidak usah pakai desimal teman-teman. Laba bersih di sini, laba bersihnya juga tidak perlu pakai desimal nolnya dua teman. Selesai. Ya kan? Nah, kita pakai dua software ya teman-teman. Sebenarnya kan agar supaya kita pengen sebenarnya software yang paling utama tuh Stata ya. Tapi saya mau menunjukkan dua software. Nah, ketika kita bicara mengenai time series, ya langkahnya adalah kita harus tentukan dulu bagaimana plot ini nih, gitu kan. Plot ini kalau dideketin regresi linear tuh gimana nih, gitu kan. Nilainya tinggi nggak, gitu. Jangan sampai sebenarnya sebarannya nggak linear nih. Ada sebaran yang lebih dekat lagi, lebih bagus lagi, gitu kan. Nah, kita pengen lihat nih teman-teman, ya. Hmm. Eh, sekarang sekarang posisi bukan Excel nih. Tolong diketik apakah di SPSS. Tolong diketik nih. Saya dibantu. SPSS. Ah, udah, makasih. Nah,
Gimana caranya teman-teman? Kita cek dulu kan tadi kan langkah awal adalah mengecek bagaimana plotnya kan gitu. Caranya adalah kita mulai analyze ya. Kemudian teman-teman klik regression. Tuh teman-teman klik curve estimation teman-teman. No, sudah ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa masukkan dependennya laba bersih dan teman-teman klik yang tadi kan dia begini aslinya. Klik yang time ya teman-teman. Klik yang time, yang tahunnya nggak usah dimasukin. Kita pakai yang time-nya saja. Jadi otomatis si SPSS ini sudah langsung melihat ini adalah regresi time series karena ada time. Nah, tadinya sebenarnya ini nggak ada nih teman-teman. Tadinya ini nggak ada teman-teman, nggak ada nih. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada nih. Nah, ini kamu klik. Nah, ini kamu klik tujuannya untuk ngecek dia itu sebenarnya cocoknya kemana sih? Logistik boleh. Ya, ini display ANOVA kalau sebanyak ini nggak usah diklik ya teman-teman. Kalau diklik nanti bentuk tabelnya pisah-pisah. Ini nggak usah pakai ya. Kita mulai, Bismillah. Nah, oke. Teman-teman tolong coba komen ke saya. Sudah output bukan? Output, coba. Ini output ya? Teman-teman udah posisi di output nggak? Output? Output, good, output. Nah, teman-teman nih. Ini, ini adalah hasil dari olah data tadi. Nih, kalau didekatkan linear, nilai R square-nya 0,97. Dekatkan logaritmik, turun. Dekatkan inverse, turun. Jadi kan nggak cocok fungsi inverse. Nih, fungsi inverse kayak gimana sih, teman-teman? Nih, contohnya ini. Nah, fungsi inverse. Ya. Nih, observe yang titik-titik ini. Jadi si titik-titik ini, kalau didekatkan berapa garis, sebenarnya paling tepat yang mana sih kurvanya, kan gitu. Nah, ini kita lihat dari R square, R square-nya. Paling tinggi di kuadratik sama kubik. Nah, namun teman-teman, kita kan cuma ngetes nih, ya, apakah regresi linear di sini itu kecil. Kalau kecil berarti kan nggak bagus nih. Nah, walaupun dia bukan yang pertama, tapi termasuk yang bagus. Kenapa? Karena linearnya 0,976, teman-teman. Ya, oke. So, boleh kita menggunakan regresi linear. Gitu ya. Nah, udah selesai. Sekarang saya lari ke Stata, teman-teman. Stata tuh yang ini nih, teman-teman lihat ikonnya bentuk ini di bawah nih. Ini saya putar-putar nih, saya putar-putar mouse-nya. Nih, teman-teman lihat ikon Stata. Tolong komen Stata. Coba kalau ngelihat tolong komen Stata. Coba. Nih, udah lihat nih, udah lihat dah Stata. Coba kok ngelihat nih aku muter-muterin. Oh, udah lihat. Nih, bentuknya kayak gini. Kalau saya nih naruhnya di desktop ya, teman-teman. Kok teman-teman pengen taruh di apa namanya? Windows ya monggo. Nih aku masuknya ke sini nih. Ini apa namanya nih? Di desktop ya? Desktop di luar ya. Ini namanya apa? Nggak paham aku. Nah, nih aku di sini ya, stataku ya. Aku buka ya, teman-teman. No, stata. Nih stata. Nih, kita ulang dari awal ya. Kita kita ulang dari awal. Kita ulang ini kan aku udah hitung-hitung ya. Exit, don't save aja. Nah, kita ulang dari awal. Nih, saya klik. Udah lihat stata kan? Nah, tuh, teman-teman. Sudah lihat stata ya? Udah ya? Oke. Ini stata tampilan awalnya gini, teman-teman. Nih, aku silang dulu nih. Saya stata 13. Nah, yang saya kasih ke teman-teman stata 16. Kasih stata 13, nggak apa-apa lah. Karena gini teman-teman, kalau kita itu udah biasa dengan satu software tuh kadang males gitu untuk menyesuaikan. Padahal kan kalau lebih tinggi tuh kan lebih bagus gitu ya. Tapi kadang lebih tinggi tuh ini kok gak biasa gitu loh. Jadi ya udah nggak apa-apa, aku pakai yang 13, teman-teman pakai 16 sama aja kok. Gitu ya. Nah, Stata itu punya dua dua tampilan ya. Ini tampilan yang menunjukkan hasil dan variabel name kalau kayak di SpaceX. Dan juga dia punya data editor, teman-teman. Diklik aja nih data, kemudian data editor, ke data editor edit gitu, teman-teman. Nah, ini. Ini adalah posisi kalau kita masukin datanya, teman-teman, ya. Gitu. Nah, kemudian ini kita masukin yang tadi nih, ya. Nih. Tolong komen. Excel. Udah lihat Excel nggak? Tolong komen Excel. Sudah di Excel nggak? Excel. Nah, ya udah, Excel. Nah, yuk, nih aku copy. Nih aku copy. Nih kan aku copy nih. Aku copy, aku pindahin ya, aku pindahin ke Stata.
di Stata ya. Cara kayak SPSS. Stata ini enak banget. Jadi kayak SPSS dia. Tapi dia lebih lengkap. Kita klik kanan ya teman-teman. Terus kemudian paste spesial. Klik paste spesial. Kemudian teman-teman yang ini treat first row as variable names. Klik ini nih, teman-teman. Jadi automatically row pertama menjadi nama variabel. Oke, udah aman tuh selesai. Nah, tuh ya kan? Sudah. Nah, ini teman-teman bisa menyesuaikan nih. Nah, nih, aku ke kiri, aku ke kanan ya, teman-teman. Ini namanya variabelnya ini laba bersih jutaan. Terlalu banyak, teman-teman. Jangan terlalu banyak, nanti menyulitkan kita. Kasih aja nama sedikit laba gitu. Tapi nanti dilabel sama dia tertentu ya. Tahun kan udah simpel tadi. Oke, sekarang kalau sudah, aku balik ke sini ya. Aku bentuk ke komennya atau bentuk ke resultnya ya. Aku balik ke sini ya. Ah. Nah, langkah awalnya aku mau mendeklar apakah data tersebut itu data time series ya. Jadi kalau di Stata harus dideklarasikan kalau dia itu data time series. Caranya bagaimana? Kita ke statistik ya. Kemudian kita ke time series, teman-teman. Kemudian kita ke setup dan and utilities. Kemudian teman-teman klik declare data to be set time series data. Ya, ini. Ulang dari awal, ya, kosongan. Teman-teman klik statistik. Teman-teman klik time series. Teman-teman klik setup and utilities. Teman-teman klik declare data set to be time series data. Teman-teman klik. Dah, tuh. Ya kan? Nah, dari sini nanti teman-teman time variabelnya teman-teman masukin tahun ya, bukan laba. Kan data yang waktu kan gitu kan. Panel datanya nggak usah karena kita kan bukan regresi data panel teman-teman, kita kan time series ya. Kemudian oke. Tuh. Nah, ketika teman-teman apa namanya ngolah data dengan menggunakan Stata harus dikenali dulu. Stata tuh harus harus dijelasin dulu dia time series atau enggak. Kalau enggak nanti dia anggap cross section gitu. Dikasih nama dia itu dikenali kalau dia time series atau tidak. Begitu ya teman-teman. Teman-teman sekarang kalau komen apakah posisinya itu di PPT? PPT coba komen PPT. PT enggak sekarang? PT ya udah. Nah, lihat nih, langkah awal kita uji stationary ya teman-teman. Ujinya namanya eh, augmented Dickey Fuller ya, augmented Dickey Fuller. Nah, sekarang kalau kita lihat dia itu stasioner, maka kita bisa lanjutkan ke regresinya. Kalau enggak, berarti kita lakukan differencing gitu ya. Mana tadi? Tolong teman-teman komen Tata. Sekarang di Tata apa enggak? Coba komen dulu. Saya pengen tahu posisi teman-teman di mana sekarang. Lihat Stata enggak? Stata. Kalau misalnya lihat Stata, Stata. Kalau tidak, tidak. Udah di Stata ya. Oke, thank you. Oke, jadi ini D Fuller, caranya D Fuller. Ya, tulis D Fuller. Di komen ya, D Fuller. Kemudian yang kita lihat, yang kita ingin uji D Fuller itu adalah laba. Kita enter. Nah, nih hasilnya. Ya, ini outputnya teman-teman. Ini outputnya. Ya, kemudian teman-teman bisa bisa teman-teman copy begini, klik kanan. Kemudian teman-teman copy as picture, boleh. Kemudian teman-teman saya bawa ke sini teman-teman. Nah, oh tidak sini sini aja. Nah nih hasil dari developernya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita uji namanya uji stationary ya. Kalau di time series tuh kayak gitu harus uji stationary dulu. Tujuannya apa? Tujuannya kalau misalnya data laba itu dia membentuk suatu pola tertentu, maka data laba itu harus kita treatment gitu kan. Nah, caranya gimana ya? Kita lihat ada dari McKinnon approximate p-value for Z T gitu kan. Nilainya kita bandingkan dengan 5% ya. Kalau posisinya dia itu ternyata lebih besar dari 5%, berarti tidak terjadi stationary ya, nggak terjadi.
Tapi kalau dia lebih kecil, berarti dia terjadi stationary, ya. Nah, kita lihat di sini tidak terjadi stationary, teman-teman. Berarti aman, nggak perlu dilakukan treatment, ya. Sudah selesai begitu, teman-teman. Nih, aku balik lagi ke Stata. Tolong respon. Stata apa-apa nih sekarang? Yang kamu lihat? Stata atau apa? Stata ya? Stata, oke, dah. Udah selesai ya, udah selesai melakukan Fuller ADF ya. Kita sekarang masuk ke statistik ya. Jadi kita lakukan konsep regresi biasa, linear. Nah, tuh. Nah, ini dependent variabelnya laba, independennya adalah tahun. Kemudian kita oke, selesai. Tuh, ini hasilnya. Hasilnya teman-teman. Ya, ini aku copy nih, ya. Aku copy, klik kanan. Aku masukin nih ke sini. Mana nih? Nah, ini. Hasilnya ini. Coba komen, PPT kah? PPT atau Stata nih sekarang? PPT, dah. Oke, kasih. Nah, teman-teman, ini adalah model time series kita, teman-teman. Model time series kita adalah ini. Iya, jadi beta nolnya tadi kan beta nol konstanta. Beta nol adalah minus ini, ya, ditambah beta satunya 211,2121. Nah, yang kita lihat adalah P value-nya. P value-nya apa? Positif ya. Positif P value-nya berarti positif, lebih kecil dari 5% ya. Nah, kalau lebih kecil dari 5% berarti signifikan atau berpengaruh. Berarti ya laba ini dia akan positif ya. Dia akan selalu meningkat ya dalam setiap tahunnya. Signifikan dan selalu meningkat dalam setiap tahunnya. Nah, kita analisis ya, teman-teman. Nah, jadi rumusnya kayak gini, teman-teman. Nah, beta nol yang tadi kan minus ini nih. Nah. Beta satunya 211 nih, gitu kan. Berarti ini modelnya adalah itu tadi ya. Y sama dengan ya minus 4,423.536,7 ditambah 211,2121 X yaitu tahun. Nah, sekarang bagaimana nih kita ingin memprediksi laba di tahun 2024? Caranya masukin ke model ya. Ya, tahunnya diganti 2024 begitu. Dikalikan ini, dapatnya ini. Ini berarti ini labanya, prediksi labanya. Gitu. Berdasarkan model regresi yang dikembangkan, perusahaan X, Y, Z dapat memproyeksikan pendapatan mereka untuk tahun-tahun mendatang. Nah, gitu. Udah selesai. Baik, sekarang kita coba studi kasus kedua ya, teman-teman. Studi kasus kedua tuh ini, ada di Excel nih, 1000 ya. Tolong komen Excel. Lihat apa nih sekarang kamu? Excel. Kalau misalnya lihat Excel, komen Excel. Excel. Nah, ya. Kita copy, teman-teman. Nah, kebetulan, nah, ini datanya 2014 sampai 2023 juga ya. Tapi ini pengeluaran bukan laba lagi ya. Nah, kita masukin nih teman-teman ke Stata. Tolong komen Stata. Kalau di Stata udah lihat Stata, tolong komen Stata teman-teman. Ini di Stata nggak? Lihat Stata nggak kamu? Coba ini teman-teman lihat Stata tidak? Kalau lihat Stata, teman-teman ketik Stata. Kalau masih melihat Excel, ketik Excel. Teman-teman melihat apa nih? Halo, kok nggak jawab sih? Oh ya, Stata ya. Oke, terima kasih Stata. Ya, kita klik kanan, paste spesial. Nah, first row. Iya, makasih ya udah. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini variabel ini kan tadinya tahun ya, teman-teman, ya kan? Ini kan jadinya kan tidak ada karena sama, nggak boleh sama ya. Jadi nanti kasih nama yang lain atau kita delete aja, kita gunakan variabel yang sebelumnya. Tahun sama tadi apa namanya? Pengeluaran ya. Pengeluaran di sini berarti ini aku kasih nama pengeluaran. Pengeluaran. Hmm, dah ya. Oke, langkah awalnya kan tadi kan nggak harus sih melihat plot, harus melihat plot. Langkah awalnya kita balik lagi ke ini, ya kan? Kita bikin apa tadi? Ayo inget ya?
Kita bikin panel ya. Kita panel ya. Nih, tahunnya panel ya. Udah. Nah, udah. Terus kemudian apa langkah kedua? Kita cek dulu stationery, defuller ya. Defuller dari apa? Defuller dari ini ya. Yang kedua kan pengeluaran. Pengeluaran. Nah, hati-hati ya. Besar kecil pengaruh nih kalau di sini. Ya, kalau misalnya variabelnya bentuknya kecil semua, kecil semua. Samain ya. Pas aja kita enter. Nah, ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nilainya juga lebih besar daripada 0,05, berarti tidak terjadi yang namanya stationary data ya. Aman. Kalau aman berarti tinggal kita olah aja. Kita olah dengan menggunakan stata langsung ya. Oke, ininya ganti ya. Ininya pengeluaran. Ininya tahun kan? Kita oke. Kak. Kita lihat di sini teman-teman ya. Ternyata ya kita lihat di sini Y-nya pengeluaran setiap tahun terjadi peningkatan pengeluaran ya. Seperti itu. Oke. Udah gitu. Seperti itu regresi time series teman-teman. Nah, teman-teman eh, nanti coba ya, coba nginstall dan berlatih ini contoh studi kasus sudah aku kasih. Aku kasih yang stationer semua ya, yang tidak stationer maksudnya yang bebas dari stationery gitu ya. Oh, aman semuanya. Oke, terima kasih. Oke, ini sepertinya cukup untuk penjelasan. Silakan, ini saya buka forum tanya jawab. Teman-teman silakan jika ingin bertanya atau ingin mencoba ya, silakan. Penjelasan dari materi eh, regresi time series sudah selesai. Nah, silakan nanti teman-teman berlatih ya. Nah, sudah saya kasih softwarenya, teman-teman cobain ya softwarenya ya. Ini soal-soalnya udah saya kasih ke teman-teman. Coba latih bikin regresi time series. Silakan teman-teman, ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, kita akhir, kita foto. Sudah aman ya? Gak ada pertanyaan. Sama tercengang ya? Udah ya udah kalau gitu. Oh, aku kira Putu Disya tuh perempuan ya. Nah, kamu tuh soft spoken banget, Putu. Ya ampun. Gemes deh. Oke ya, kita kita foto aja deh. Kalau nggak ada pertanyaan, capek ya. Capek banget Bu Silvana. Kita foto bersama teman-teman. 3, 2, 1. Yuk. Kita foto lagi. 3, 2, 1. Ya, slide 3. 3, 2, 1. Ah, ya, baik. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat belajar, mencoba satu hal yang baru. Oke, tenang aja, nanti ketika UAS, Bu Silvana tidak akan mengeluarkan soal yang membuat kalian, apa namanya, harus ngolah kok. Enggak, nanti kita hanya pengenalan aja yang tadi. Kita hanya pengenalan aja untuk software Tata itu. Kalian yang penting bagaimana menganalisis outputnya ya. Gitu ya. Makasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Izin sama-sama.